September 2023, jaksa penuntut umum ditandatangani. Biasa aja, kayak biasa aja. Masih Kejaksaan Negeri Medan untuk keadilan surat tuntutan nomor register perkara nomor PDM 450 EOH 2/9/2003 atau 2023 pertama primer pasal 351 ayat 2 KUHP junto pasal 56 kedua KUHP subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP junto pasal 56 kedua KUHP atau kedua pasal 335 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana secara berturut-turut keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat petunjuk dan barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi telah diperiksa di persidangan, yaitu keterangan saksi korban Ken Admiral, kemudian keterangan Rius Putra, keterangan KP polisian, dan para saksi tersebut membenarkan keterangan yang di BAT. Berkas tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau di hadapannya. Di dalamnya terdapat berita acara yang memuat keterangan kejadian yang didengar oleh Sahri SHM ahli hukum pidana yang telah didengarkan. Sibuan menyatakan jangan begitu, nanti kau capek, nanti kau kalah. BAP kepolisian dibenarkan oleh terdakwa tersebut dan barang bukti sebagaimana yang adalah orang atau perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum, termasuk orang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Di dalam dirinya tidak ada rasa maaf maupun menghapus perbuatan tersebut. Dan berdasarkan fakta persidangan dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan delik menurut Edi OS Heritage. Teks pembacaan tersebut dapat meliputi semua unsur delik maupun hanya meliputi unsur terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Dalam teori kehendak sengaja apabila suatu tindakan dikehendaki dan boleh dikatakan bahwa akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan dilakukan tersebut. Sedangkan teori ayat kedua KUH pidana telah terbukti secara sah menurut hukum. Sebelum sampai pada tuntutan pidana sendiri terdakwa, karena kami menyampaikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam cerita dan melerai penganiayaan yang dilakukan oleh anak terdakwa. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai seorang aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, malah memberikan kesempatan kepada anaknya, yaitu Aditya Abdul Ghani Hasibuan, untuk melakukan penganiayaan. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian di atas, dengan memperhatikan peraturan yang berkenan dengan ini, jaksa penuntut umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Dr. Akhirudin Hasibuan SHMH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang memberikan kesempatan untuk melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 junto pasal 56 kedua KUH pidana dalam dakwaan pertama subsidiar. 2. Menyatukan pidana terhadap Dr. Akhirudin Hasibuan SHMH dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 9 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar biaya restitusi sebesar Rp52.382.200 dibebankan secara tanggung renteng dengan saksi Aditya Abdul Ghani Hasibuan subsidiar 2 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti: 1 pucuk senjata laras panjang replika, 3 pucuk pistol warna hitam, 2 buah pisau sampul jenis Cobra dan Rambo, 39 butir peluru kaliber 5,56, 10 butir peluru kaliber 38, 1 magazin pistol berisi 7 butir peluru kaliber 9, 1 kotak peluru berisi 50 butir peluru kaliber 9, 1 butir peluru kaliber 7x50, 1 butir peluru dengan tulisan 1988, 24 butir peluru, 1 buah magazin kosong merek Pindad, 1 unit kabel DVR CCTV, 1 unit DVR CCTV merek Linscam, 1 buah kotak senjata shotgun bertuliskan Bison D Cobra, 8 butir peluru airsoft gun, 1 buah senjata mainan merek Norking warna kuning dikembalikan kepada penyidik Polda Sumut dikarenakan barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan tidak terungkap kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. 1 buah amplop berisikan uang senilai 18 September 2023 jaksa penuntut umum ditandatangani.
kemudian tidak terlihat barang bukti itu. Iya, tidak ada. Artinya penggeledahan dilakukan di rumah. Iya. Barang bukti peluru dan lain-lain kan apa airsoft gun lagi ya? Iya. Itu kan tidak terkait dengan perkara. Iya, benar. Yang ada hanya Senjata panjang. Iya. senjata aman itu milik siapa? Milik Polda Sumber. Ada dokumennya? Ada. Ya, milik siapa? Polda ya. Baik, ini saudara ditutup berapa ya? Membayar harus tunggu tanggal 6. Sebenarnya kan saudara tuntutan hari Rabu lalu, tapi saudara menolak naik, ya. Karena tuntutan sudah selesai, saudara tidak tuntas. Tidak masalah, karena kebijakan pemerintah COVID belum dicabut. Jadi supaya seperti ini kan rame orang, sementara COVID belum dicabut. Jadi dari penyebarannya itu maka kita ambil keputusan bermusyawarah sidangnya online. Jadi terpotong berapa hari ya, saat itu begitu bisa selesai. Nah, bagaimana kalau hari Rabu tuntutan? Pembelaan bisa? Nanti begini. Kamis, tapi jangan meleset lagi ya, Kamis ya. Artinya begini, kalau meleset ya, kalau tidak siap selesai tertulis, ya lisan juga boleh, ya. Itu kita di hari Kamis meledui, hari Jumatnya bisa replik. Ya, jaksanya kan banyak tim kerja ekstra, ya begitu ya. Sidangnya online ya. Jadi begini, apa ya? Di sidang ya saudara hari ini lah libur. Jadi kalau kita lihat sidang waktu urusan terdakwa, saudara agak ini kepada penuntut umum. Saya akan membela diri, karena saya menganggap saya tidak melakukan apa yang tidak pemerintah. Membela diri karena ini sidang. Kalau di perang barangkali fisik butuh pembelaan diri. Tapi ini sidang kan pakai argumen hukum saja. Ya, nah begitu. Oke. Sidang offline dengan catatan semua keadaan harus berisiko. Ya harus meredam Masih dalam koridor ya. Jadi pembelaan itu dengan argumen hukum. Ya. Jadi pembelaan Kamis, Jumat replik, Senin replik, Selasa putus. Ya. Kita sidang secara online. Begitu ya. Sudah? Ya. Begitu ya. Ya baik, sidang ditunda untuk meledui hari Kamis tanggal 21 September secara offline sini. Ya, baik sidang ditunda. Kamera belakang Pak, Bang. Bang, banyak malam-malapan nih bang. Bang, itu atas tuntutan ini bang. Bang, tanggapan tuntutan ini bang gimana bang? Menurut abang bang? Dari bang? Apa maksudnya? Apa mau tanya? Apakah sudah sesuai? Apakah sudah sesuai dengan tuntutan bang? Begini ya, kita kan sudah sama-sama lihat di persidangan bahwa apa yang dituntut itu tidak ada di persidangan. Ya, sama-sama kita sudah dengar keterangan ahli. Saya didakwa membantu melakukan penganiayaan. Apa yang saya lakukan? Jadi nggak sesuai menurut abang? Tidak sesuai. Bang, berarti ini ada kriminalisasi terhadap abang? Saya nggak bilang begitu, tapi silakan kawan-kawan nilai sendiri. Yang saya lakukan apa? Ada kesimpulan?
seperti yang dituduhkan itu ada. Coba kalau kawan-kawan ini punya anak begitu datang orang jam 2 pagi ke rumah, terus berkelahi, kita datang, terus kita dipidana, bagaimana perasaan kita? Kalau untuk pembelaan abang seperti apa nanti bang? 52 juta itu gimana bang? Nah, itu Sudah dibonin kepada abang tadi bang? nggak ngerti kita apa, katanya memperbaiki mobil lah, mesinnya rusak pun diperbaiki di situ kita tengok. Ya. Kalau untuk pengobatan, Hah? untuk pengobatan Pengobatan nggak ngerti kita, restitusi itu rinciannya saya lihat di situ perbaikin dinding mobil lah, kap mobil lah, yang rusak cuma covernya. kalau untuk yang BBM BBM, nah itu nggak ada. 20 saksi yang diperiksa ada satu menyangkut nama saya. Nggak ada. Itu bang, itu isi pledoi kita nanti ya? Hah? Itu isi pledoi kita nanti ya? Ya. Nanti bang, apakah menyampaikan pledoi sendiri bang? Atau diwakilkan oleh kuasa hukum? Kan bebas aja. Nanti kita lihat nanti ya. Oke bang, makasih banyak bang. Makasih banyak bang. Ada yang lain lagi? Makasih bang. Tapi tetap berjuang bang terus bang ya untuk membela kebenaran ini bang ya. Ya, kurasa setiap orang pasti akan membela diri apabila dia didakwa. Salah aja dia bela diri, apalagi rasa dia nggak cocok. Oke siap bang, Iya siap kan? bang. Makasih banyak bang ya. Cocok ya. Ya siap bang.